Pengacara Sutrisno Bahir Indra Sahnun Lubis kemarin datang sendirian ke Polda Metro Jaya. Kontan saja wartawan menduga kedatangannya terkait dengan laporan Gusti Randa tentang dugaan aborsi yang dilakukan oleh Nia Paramita. Benar saja, Indra Sahnun Lubis datang mewakili Sutrisno Bahir yang hari itu sedianya akan dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan aborsi tersebut. Masalah Pak Sutrisno itu sudah dipanggil untuk dilakukan Kuliah. Masa penundaan itu tidaklah sia-sia karena kini Risma sedang hamil 2 bulan. Hamil, alhamdulillah. Ya seneng lah, kaget, pertamanya kaget, terus aneh aja gitu ngeliat tes P kok positif dan garisnya 2 gitu ya. Aneh, ya udah ngasih tahu akangnya juga nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bengong aja, nggak tahu mesti ngapain. Ya udah akhirnya ke dokter, ternyata ya alhamdulillah udah 2 bulan. Usia Ferry dan Risma terpaut 11 tahun. Di saat usia Ferry melampaui kepala 3, Risma yang figurnya terlihat imut-imut ini bila bersanding di sebelah Ferry, umurnya memang baru 21 tahun. Tentu bukan hal yang mudah bagi mereka untuk saling berkompromi jika ego masing-masing sedang meledak-ledak. Terutama di saat istri sedang hamil yang katanya sih perempuan hamil lebih emosional dari biasanya. Apakah Ferry juga melihat perubahan emosi pada diri Risma? Ya sebenarnya emosi itu bukan hanya marah ya, tapi segala emosi, ada emosi manjanya, ada emosi kan bisa naik turun gitu, bisa ke bawah, bisa ke atas. Ya memang bisa diakui bahwa dia memang lagi naik. Pemirsa, narkoba bukanlah sesuatu yang perlu dicicipi. Sensasinya bahkan sudah menjerumuskan banyak orang, termasuk sejumlah artis seperti Novia Ardana. Dan Novia tidak pernah malu untuk mengakui kalau ia pernah menjadi pecandu. Berkaca dari pengalaman buruk Novia serta artis-artis lainnya membuat Miing menerapkan disiplin yang ketat pada anak-anaknya. Bahkan Miing tak segan-segan akan memberi pelajaran jika salah satu anaknya berani mencicipi narkoba. Pelajaran seperti apakah yang dimaksud Miing? Simak saja penuturannya berikut ini. Baru segelintir artis yang terjerumus narkoba, namun itu sudah cukup untuk melahirkan opini bahwa artis rentan terhadap narkoba. Meski artis yang terkena kasus narkoba tak lebih dari hitungan jari, namun itu cukup mengundang keprihatinan dari komunitas artis. Karena itulah kemarin digelar diskusi Parvi dengan Granat tentang artis dan narkoba. Untuk acara-acara semacam ini, Novia Ardana tak pernah ketinggalan. Novia yang mantan pengguna narkoba selalu berbagi pengalaman dengan siapa saja tentang keberhasilannya lepas dari cengkeraman narkoba. Meski begitu sampai sekarang Novia merasa terus dikuntit oleh pengalaman kelamnya itu. Yang pasti satu, terkucil dari lingkungan yang benar. Terkucil dari lingkungan yang benar. Yang kedua, tidak dipercaya orang. Bahkan nggak dipercaya orang, imbasnya bisa sampai sekarang. Dan yang ketiga jadi omongan orang. Dan yang satu lagi yang sebenarnya yang paling utama lebih ke kesehatan sendiri. Banyak faktor. Contohnya untuk kalau dulu mungkin kita bisa mengingat 2 halaman dalam waktu 1 menit, sekarang mungkin cuma 1 halaman dalam 1 menit kayak gitu. Ada di bagian badan saya yang kadang-kadang saya ngerasain masih yang efek karena dulu yang mungkin tadi sehat, cuma yang bisa 2 hari sekali itu rasa ngilunya keluar. Beruntung Novia punya kemauan keras untuk terbebas dari belenggu narkoba. Jika Novia terus menghamba kepada narkoba, bisa-bisa nasibnya kini sama dengan Roy Martin atau Revaldo. Pas saya ngeliat, saya cuma ada berpikir bahwa kalau saya ngelakuin sekarang mungkin saya udah ketangkep dari kemarin. Lain cerita dengan Miing. Pemilik nama asli Deddy Gumelar ini sama sekali tak pernah bersentuhan dengan yang namanya narkoba. Namun jangan tanya soal kebenciannya kepada narkoba. Tidak punya alasan bahwa ya namanya juga anak muda. Saya juga pernah muda dulu nggak gitu tuh. Nggak mabok, nggak nenggak gitu, nggak apa namanya, nyimeng atau ya apalah. Kan orang yang kena sekarang itu tahu bahwa ada orang kena kemarin. Makanya saya berani mengatakan bahwa orang yang menggunakan itu adalah orang yang paling bodoh di dunia. Mau suka atau tidak suka itu statement saya pribadi. Banyak sekali artis, nggak apa-apa walaupun itu kita tetap mendukung walaupun dia masuk penjara. Itu kan suatu sikap yang saya kira keliru ya. Kebencian Deddy Gumelar terhadap narkoba juga ditanamkan kepada anak-anaknya. Miing bahkan tak akan mengampuni anak-anaknya jika kedapatan mengkonsumsi narkoba. Insya Allah anak-anak saya, baik keponakan maupun anak di rumah gitu. Karena memang dibuktikan bahwa saya itu keras gitu loh.
ketika dia tidak boleh merokok di sekolahnya, lalu dia ketahuan saya merokok, dia kebetulan boarding ya, sekolahnya tinggal di asrama. Lalu masih ada libur 4 hari lagi saya balikin tuh ke asrama. Dan itu dibuktikan sama saya. Dan dia tahu betul. Mungkin terlalu ekstrim terdengarnya oleh keluarga lain ketika saya bilang, kalau kamu terjangkit narkoba, saya akan biarkan kamu mati tanpa pengobatan. Itu saya. Kan katanya bahwa narkoba tidak ada pilihan lagi untuk menghancurkan, untuk menjaga bangsa, keutuhan bangsa dan generasi muda. Kita tidak boleh kompromi. Karena kita tidak strength maka terjadi seperti ini. Dulu hanya tempat transit di Indonesia. Sekarang konsumennya begitu banyak dan bahkan menjadi produsen bangsa ini. Masa kita masih permisif sama orang, masih toleransi? Harusnya sudah tidak ada lagi toleransi. Kini Miing bisa menikmati hasil dari didikan kerasnya kepada anak-anak. Alhamdulillah, anaknya udah jadi lawyer, udah jadi pengacara, udah bekerja. Ponakan juga udah bekerja. Mudah-mudahan ya, kita berharap. Kita bukan segala-galanya, tapi saya udah berusaha untuk menyelamatkan anak dan keluarga tidak masuk kepada wilayah yang sangat menyeramkan. Sekarang bayangkan kalau kita punya anak umur 16 tahun, 17 tahun kena narkoba, itu close terhadap masa depan. Pemirsa, hari Selasa kemarin pengacara Sutrisno Bahir Indra Sahnun Lubis memenuhi panggilan Polda Metro Jaya berkaitan kasus dugaan aborsi yang dilakukan Nia Paramita atas pelaporan Gusti Randa. Nia tentu tidak pernah menyangka rumah tangga yang ia bangun saat usianya masih belia nasibnya dipertaruhkan di meja pengadilan. Nah pemirsa, seperti apakah jalannya pemeriksaan Indra Sahnun Lubis? Ini dia liputannya. Pengacara Sutrisno Bahir Indra Sahnun Lubis kemarin datang sendirian ke Polda Metro Jaya. Kontan saja wartawan menduga kedatangannya terkait dengan laporan Gusti Randa tentang dugaan aborsi yang dilakukan oleh Nia Paramita. Benar saja, Indra Sahnun Lubis datang mewakili Sutrisno Bahir yang hari itu sedianya akan dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan aborsi tersebut. Masalah Pak Sutrisno itu sudah dipanggil untuk dilakukan untuk diambil keterangan ya, atau disidik atau dilakukan suatu pengembangan penyidikan atas laporannya. Tapi Pak Sutrisno Bahir dia mohon maaf tidak bisa sementara ini oleh karena kesibukannya dalam rangka konsolidasi di partai. Jadi yang jelas dia minta waktu lagi mungkin dalam beberapa hari ini oleh karena kesibukannya di partai. Dengan dipanggilnya Sutrisno Bahir ini otomatis langsung dikaitkan dengan Mr. Y yang selama ini disebut-sebut Gusti Randa. Logikanya, sebagai saksi pelapor Gusti Randa sudah lebih dulu diperiksa. Di depan penyidik pasti Gusti sudah membuka identitas Mr. Y dan Mr. X. Akhirnya pemilik nama yang disebut Gusti Randa itu dipanggil pihak penyidik untuk dimintai keterangannya. Jadi saya rasa laporan daripada Sutrisno Bahir itu benar-benar serius dan mereka memang harus meminta perkaranya sampai ke pengadilan untuk membuktikan kepada konstituennya bahwa Sutrisno Bahir itu memang tidak ada melakukan sebagaimana apa yang dituduhkan oleh Gusti Randa. Kalau Gusti Randa mengatakan dia menyebut Mr. X atau Mr. Y, sebenarnya tidak. Dia menyampaikan langsung nama Sutrisno Bahir, yaitu baik kepada Amin Rais maupun kepada Aim Fatwa, didengar oleh para saksi-saksi lainnya. Tak bisa dipungkiri, kasus ini sudah menjadi perhatian luas masyarakat bahkan sudah merembet ke wilayah politik. Seorang tokoh politik nasional bahkan mengaku siap diperiksa sebagai saksi agar kasus ini segera menemui titik terang. Saya juga ingin menyampaikan juga Pak Aim Fatwa juga siap untuk diperiksa. Cuman Pak Aim Fatwa minta supaya polisi segera melayangkan izin kepada Presiden. Jadi itulah, begitu dilayangkan ke Presiden, dia berjanji juga akan membantu segera turunnya izin Presiden. Dia siap untuk memberikan keterangan saksi seperti apa yang didengarnya, apa yang dikatakan oleh Gusti Randa kepada Aim Fatwa. Berita tentang pemanggilan Sutrisno Bahir ini coba dikonfirmasikan oleh awak Gospot kepada Nia Paramita.
nggak mau berkomentar karena ngapain sih ribut-ribut masalah rumah tangga dikeluarin udah gitu aja ya. Mbak perjalanan Mas Bukti untuk ke Polda? Nggak ada, udah pokoknya Belakangnya apa? nggak ngikutin aja prosedurnya step by step semuanya langkah-langkah yang harus kita lewati. Udah ya.